Di antara sekian banyak makhluk yang dicipta oleh Allah, manusia adalah makhluk yang paling bagus bentuknya. Mana lagi ia dilengkapi dengan budi atau akal. Dengan budinya lah manusia berusaha menaklukkan alam-alam yang lain. Dengan budinya ia menyelidiki segala sesuatu. Dalam hal ini ia selalu sebagai subjek. Ia menyelidiki benda dari sifat-sifatnya, perubahan-perubahannya, maka lahirlah ilmu fisika. Diselidikinya unsur-unsur yang membentuk benda itu dan seterusnya, maka lahirlah ilmu kimia. Diselidikinya benda-benda langit mulai dari asal mulanya, perjalanannya, keadaannya, maka lahirlah ilmu astronom. Setelah menengadah menerawang ke angkasa, ia pun menekur ke bumi. Diselidikinya asal kejadian bumi, lapisan-lapisan bumi dan lain-lain, maka lahirlah ilmu geografi. Demikianlah ilmu-ilmu yang lain lahir satu persatu sebagai hasil penyelidikan terhadap alam ini. Setelah menyelidiki alam, manusia pun menyelidiki dirinya sendiri. Dibuatlah manusia itu sebagai objek penyelidikannya. Mula-mula dia selidiki keadaan organ tubuh, bagaimana susunannya dan lain-lain, sehingga lahirlah ilmu anatomi. Fal tubuhnya disoroti, maka lahirlah ilmu fisiologi. Juga kejadian manusia sejak berbentuk sperma atau ovum diselidiki, maka lahirlah ilmu embriologi. Seterusnya tentang keturunan dan sifat-sifat yang menurun diselidiki pula, sehingga melahirkanlah ilmu genetika dan sebagainya. Ada juga yang menyoroti manusia dari segi kehidupannya juga, tetapi kehidupannya yang lebih dalam, yang mendorong segala tindakannya. Hasil penyelidikan itu melahirkan ilmu psikologi. Ia menyoroti jiwa manusia. Tinggal lagi mempersoalkan apakah manusia itu. Pertanyaan ini mengundang bermacam-macam tinjauan. Dari tinjauan yang bermacam-macam itu muncullah tanggapan-tanggapan yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan itu mengakibatkan timbulnya bermacam-macam aliran pula, yang kesemuanya itu melahirkan filsafat manusia atau antropologi metafisika. Manusia dan binatang adalah jenis makhluk hidup sensitif, artinya makhluk hidup yang bisa merasakan atau mempunyai perasaan. Ia bisa merasakan sakit, sehat, lapar, haus, dan lain-lain. Tetapi manusia ada lebihnya lagi. Pada lebihnya itulah manusia sangat berbeda dengan binatang. Manusia sensitif rasional, sedangkan binatang hanya sensitif aja. Kita lihat contoh yang mudah saja. Rumah orang-orang zaman dahulu lain sekali modelnya dengan gedung-gedung yang ditempati orang sekarang. Begitu pula segala kebutuhan hidup yang belum bisa dibuat oleh orang zaman dahulu bisa dibuat oleh orang zaman sekarang. Itulah karena rasionalnya sifat manusia. Tetapi binatang, apa yang dia makan dahulu, itu pula yang dia makan sampai sekarang. Sarang burung pada zaman dahulu persis sama dengan sarang burung di zaman Apollo sekarang ini. Kambing yang tinggal di dusun sama saja bodohnya dengan kambing yang ada di London. Itu tidaklah lain melainkan karena binatang itu tidak memiliki akal. Sesudah nyata kelainan binatang dari manusia, sekarangnya akan disorot apakah manusia itu merupakan sesuatu yang rohani ataukah manusia itu semata-mata jasmani belaka. Disitulah sorotan para filosof sangat berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua yang ada di bumi ini dibuat untuk manusia, sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Artinya dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak atau menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.
Karena binatang tidak punya akal, maka ia tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk, sehingga binatang tidak bisa dibuatkan aturan. Tetapi makhluk yang namanya manusia, dengan akalnya dia menjadi pintar, dia mampu berbudaya, dia mampu mengolah apa-apa yang ada di bumi untuk kepentingan hidupnya. Tetapi dengan nafsunya ia bisa berbuat serakah, rakus, tamak, loba, angkuh, dengki, dan lain-lain. Oleh karena itu, ia harus dibuatkan aturan untuk mengikatnya supaya tidak berbuat senawang-wenang. Aturan itu haruslah Allah yang membuatnya supaya seragam. Kalau aturan dibuat oleh manusia, maka masing-masing individu atau kelompok akan membuat aturan sesuai dengan keinginan sendiri-sendiri tanpa memikirkan akibatnya. Di pihak lain, aturan itulah yang disebut agama, yang dalam bahasa Arabnya ad-dinu. Agama ini termaktub dalam firman Allah dan diturunkan kepada Rasul, lalu diajarkan kepada manusia. Inilah penjelasan singkat tentang perbedaan makhluk namanya manusia dengan makhluk yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriqul huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.